Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Salsabila dengan NIM 233.129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran fisika kelas 10 IPA semester 1 dengan materi pokok gerak lurus dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Next. Yang pertama yaitu kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami penerapan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Next. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Di sini kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.4, menganalisis besaran-besaran fisis dalam gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengamati dengan seksama demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Di sini siswa dituntut untuk mengamatinya. Yang kedua yaitu membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Di sini siswa dituntut untuk dapat membedakan gerak lurus tersebut. Yang ketiga yaitu mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Di sini siswa dituntut untuk berdiskusi dan mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Yang keempat yaitu menjelaskan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Yang kelima yaitu melakukan percobaan. Di sini siswa dituntut untuk melakukan percobaan menggunakan kereta api atau mobil mainan. Yang keenam yaitu melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan menggunakan troli, kereta api atau mobil mainan. Yang ketujuh yaitu menganalisis besaran fisika dengan kecepatan konstan. Di sini siswa dituntut untuk menganalisis besaran fisika dengan kecepatan konstan. Yang ke-8 yaitu menganalisis besaran fisika dengan percepatan konstan. Di sini siswa dituntut untuk dapat menganalisis besaran fisika dengan percepatan konstan. Yang ke-9 yaitu menganalisis besaran dalam GLBB dan gerak yaitu bebas dalam diskusi kelas. Tujuan pembelajarannya yang pertama siswa dapat membedakan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan. Yang ketiga yaitu siswa dapat melakukan percobaan gerak lurus. Yang keempat yaitu siswa dapat melakukan percobaan. Yang kelima yaitu siswa mampu menganalisis besaran fisika dengan kecepatan konstan. Yang keenam yaitu siswa mampu menganalisis besaran fisika dengan percepatan konstan. Yang ketujuh yaitu siswa mampu menganalisis besaran dalam GLBB dan gerak yaitu bebas dalam diskusi kelas. Selanjutnya pada KD 4.4-nya, siswa menyajikan data dalam grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan dengan
gerak lurus dengan percepatan konstan beserta makna fisiknya. Yang pertama yaitu mengolah data hasil pengukuran, yang kedua menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk grafik. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengolah data hasil pengukuran berulang. Yang kedua yaitu siswa dapat menyajikan hasil pengolahan. Next. Selanjutnya yaitu materi, strategi, media, dan alat, serta sumber pembelajarannya. Di sini kita dapat di sini materi pembelajarannya yaitu gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan, yang pertama yaitu pendekatan pembelajarannya yaitu pendekatan ilmiah atau saintifik. Yang kedua yaitu metode pembelajaran secara diskusi, ceramah, pemberian tugas belajar, dan registrasi. Yang ketiga yaitu model pembelajarannya yaitu cooperative learning. Media dan alat pembelajaran yang digunakan, yang pertama yaitu proyektor dan media presentasi PowerPoint. Yang kedua LKPD. Alat pembelajarannya yang pertama OHP atau overhead projector, yang kedua PC atau personal komputer, yang ketiga papan tulis, spidol, dan penghapus. Sumber belajarnya menggunakan buku untuk anak SMA, buku Erlangga, atau sumber lain seperti internet, buku-buku media cetak yang lain, dan lain-lain. Next. Rencana pelaksanaannya, langkah-langkah dalam pembelajarannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional atau PPK. Selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi atau ice breaking. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Lalu guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Kegiatan intinya yang pertama kegiatan literasi. Di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Di sini peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi kecepatan sesaat, perpindahan, jarak tempuh, percepatan rata-rata, percepatan sesaat, kecepatan rata-rata, dan laju rata-rata. Next. Selanjutnya, critical thinking atau berpikir kritis. Di sini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami murid, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang diajarkan. Yang selanjutnya, collaboration. Di sini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi yang diajarkan. Communication atau komunikasi, peserta didik mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang selanjutnya, creativity atau kreativitas. Di sini guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang dipelajari. Lalu peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Pada penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat, guru menyampaikan rencana pembelajaran dan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Di sini penilaian sikapnya diberi lembaran pengamatan, penilaian pengetahuannya lembar kerja peserta didik, penilaian keterampilannya yaitu kinerja dan observasi diskusi. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya digunakan langkah yang sama, tetapi materi yang diajarkan berbeda.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai RPP ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.